wakaf tunai. Apa itu wakaf tunai? Ya, wakaf bukan hanya didasari atas sesuatu yang tidak bergerak. Kalau dulu kan yang namanya wakaf dalam pandangan syariat para zaman sahabat itu kan sesuatu yang tidak bergerak, ya tanah, ya bangunan. Itu kan awalnya bermula dari Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia dapat jatah gitu loh. Dia dapat jatah dari hasil di tanah Khaybar. Nah, tanahnya itu sangat strategis, tanahnya itu luas, tanah itu banyak diminati orang. Akhirnya dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam hidup saya baru kali ini dapat sebuah tanah yang banyak diminati orang dan sangat strategis. Ya. Terus apa yang kau mau? Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memanfaatkan dari tanah yang saya punya ini buat simpanan saya di akhirat? Ya. Jadi dia ingin memporsikan harta yang dia punya itu, ya, untuk kepentingan akhirat. Akhirnya Rasulullah sabdakan, habis aslaha. Apa itu habis? Kata Nabi, wakafin udah. Karena kalau wakaf, yang namanya tanah wakaf, sampai kita hari kiamat pun itu hitungannya kan ngalir dia. Ya, hitungannya ngalir. Bayangkan kalau dari sampai saat hari kiamat itu berapa tahun, Allahu a'lam bissawab. Ya. Maksud Nabi ingin mengajar kalau kamu pengen untung besar, ya wakafin udah wakafin. Oh, akhirnya senang Umar, ya udah saya wakafkan. Ya. Jadi tanah Khaybar itu kan tanah yang cukup subur ya. Diwakafinnya dengan cara ya udah ditanemin sama masyarakat setempat, kemudian hasilnya diberikan kepada fakir dan miskin. Ya. Nah, terkait perkembangan zaman, kemudian akhirnya banyak perubahan dalam artian wakaf hanya tidak terbatas kepada sesuatu yang menetap dan tidak bergerak. Ya, dalam hal ini Imam Syafi'i sangat ketat. Ya, pokoknya yang namanya wakaf harus tidak bergerak. Ya, tanah, bangunan, ruko, rumah, masjid, ya, pokoknya tidak bergerak. Karena kenapa? Ya karena kata-kata wakaf, al-waqfu lughatan al-habs. Yang namanya wakaf adalah sesuatu yang menetap, gitu ya. Belakangan ya, timbul perubahan dalam mazhab Imam Hanafi, wakaf hanya tidak terbatas kepada barang yang tidak bergerak, tapi bisa kepada barang yang bergerak. Gitu ya. Loh, kalau barang yang bergerak berarti ya rusak dong. Ya nggak apa-apa, rusak seada-adanya. Ya, contoh nih Pak, dia mewakafkan perahu. Ya, jadi di daerah Kalimantan itu ada orang yang hidupnya itu di atas sungai ya. Di atas sungai. Jadi rumah-rumah itu di atas sungai, perbelanjaan semua di atas sungai. Nah, kehidupan semuanya berdasarkan lebaran perahu. Akhirnya kita karena ada kebutuhan di situ kita buat perahu. Ya, kita buat perahu dari dana wakaf. Ya, perahunya dalam bentuk apa? Ambulan. Jadi bukan perahu untuk dagang, bukan. Jadi perahu itu dibuat untuk kalau ada yang sakit dari fakir miskin, kemudian dibawa dengan perahu itu kemudian dibawa ke rumah sakit gitu ya. Nah, perahu ini kan yang namanya alat, tentu ada usangnya, gitu lah. Ada usangnya, nah, ada rusaknya, ada hancurnya, ya namanya dari kayu, ya ada masa waktunya. Nah, bagaimana kemudian kan yang namanya wakaf itu kan tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa dinyahkan begitu, dibuang tuh nggak bisa yang namanya wakaf itu. Wakaf itu kan akan menjadi saksi nanti di akhirat, ya. Loh, kalau orang yang tidak bergerak nggak bakalan berubah posisinya. Sampai kata Imam Syafi'i, ketika tanah atau bangunan wakaf itu hancur lantaran karena tidak digunakan dan pemeliharaannya kurang, gitu ya. Maka ya, masalah hancur di tengah badai, kena badai, hancur karena gempa. Gitu. Nah, itu puing-puingnya yang jatuh, ya, puing-puingnya jatuh itu jangan diapa-apain gitu loh. Biarkan seperti kalau emang mau ngeliat bangun, maka digabung puing itu. Ya, gabung entah jadi fondasi dasar, entah jadi apa gitu. Maksudnya kata Imam Syafi'i itu supaya saksi tanah dan bangunan itu akan menetap gitu. Makanya disebut sebagai al-habsu gitu ya. Nah, akhirnya karena ada sebagian ulama mengatakan boleh wakaf dengan sesuatu yang bergerak. Kondisinya tadi kayak perahu. Perahu itu kalau udah rusak, ya, pertanyaannya adalah bolehkah tanah wakaf itu dijual? Konsepnya yang namanya tanah wakaf tidak bisa dijual, ya, tidak bisa dijual, tidak bisa diakses orang, tidak bisa diapa-apain pokoknya deh. Ya. Maka andai kan itu bisa dimanfaatkan, ya, untuk pembuatan
perahu yang baru dengan alat yang sudah ada yang masih baik. Kalau yang hancur dibuang karena udah nggak bisa dipakai, gitu ya. Maka boleh-boleh aja. Yang penting itu tidak dibuang begitu saja kemudian diganti lagi dengan wakaf yang baru. Ingat, dalam barang wakaf ada dua konsekuensi. Yang pertama, kalau barang wakaf itu dirusak dengan sengaja, dirusak dengan kesengajaan, maka wajib diganti. Siapa yang ganti? Yang ngerusakin, gitu loh. Artinya rusak gitu loh. Misalnya piring ataupun gelas pecah, ya, sehingga nggak bisa ditambah lagi, maka wajib ganti. Ya, karena kenapa wajib ganti? Ya karena memang ada kesengajaan. Tapi kalau barang wakaf itu rusak karena faktor alam, artinya tidak ada faktor kesengajaan yang menjaganya, maka itu tidak wajib diganti. Udah biarkan begitu saja, gitu ya.